Elshinta News and Talk. Pak Suyut, kami coba telusuri ya, dua pihak yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week tuh nggak ada hubungannya dengan Citayam dan sekitarnya loh, Pak Suyut. Ya baik, sebetulnya untuk pendaftaran HKI ini atau hak kekayaan intelektual ini pendaftaran merek ya. Yeah. Mungkin istilahnya disebut dipatenkan. Ibaratnya mau pakai nama Elshinta nggak boleh karena sudah Elshinta patenkan misal gitu ya? Iya, didaftarkan seperti itu ya. Ya itu sudah menjadi milik entitas. Artinya memang ini adalah milik. Artinya nanti ada konsekuensi hukum kalau misal di ACC nih, salah satu dari yang pendaftar ini di ACC, ada konsekuensi hukum jika nanti ada kegiatan yang mengatasnamakan merek itu? Ya, azas pendaftaran merek ini adalah memberikan perlindungan pada pertama kali, yaitu menjadi problemnya demikian. Yang jadi ramai itu ini kan penamaan Citayam Fashion Week ini kan ada nama daerah, nama tempat. Nah di situ juga ada kelompok masyarakat. Nah, bagaimana kelompok masyarakat ini ketika ada nama yang sifatnya kedaerahan, kemudian dipatenkan namanya, didaftarkan sebagai merek oleh individual. Nah, ini menjadi problem ke depan ketika nanti ini diterima pendaftarannya dan siapapun yang menggunakan nama Citayam Fashion Week ini, ya katakanlah nama tempat, nama daerah tadi, ini harus izin kepada yang punya merek. Ini, ya. Lah kok bisa lah yang itu. Nah, masalahnya logikanya gini Pak Suyut, kok bisa orang yang bikin terkenal kok malah justru nanti minta izin sama orang yang nggak buat terkenal tiba-tiba dapat merek? Ya begini, karena memang itulah konsekuensi azas pendaftaran merek. Jadi berikan perlindungan kepada pemohon pendaftar pertama kali. Tapi begini problemnya. Jadi problemnya adalah sebetulnya negara ini turut campur tangan terhadap penamaan-penamaan yang memang itu adalah milik kedaerahan, gitu ya, nama tempat gitu ya. Jadi person itu tidak bisa mengambil keuntungan dari penamaan tersebut. Karena memang misalnya ada Joglo Fashion Core gitu. Memang dikembalikan memang nama dagang. Nah, jadi merek itu memang nama dagang, nama bisnis gitu. Berbeda kalau ini yang sifatnya komunal, dimiliki kebersamaan. Nah, ini harus diatur seperti ini. Kalau tidak, ya takutnya ada ini Pak Suyut. Takutnya ada clash sosial, ada justru pertentangan sosial di tengah masyarakat selepas nanti mereknya misal diakui oleh negara. Ya katakanlah memang merek itu kan kembali lagi, merek itu dikembalikan kepada yang punya merek. Nah, negara hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek tersebut. Siapapun yang memiliki merek tersebut secara teritori di seluruh wilayah Indonesia dia dapat perlindungan yang without permission atau tanpa izin. Tapi kan masyarakat tahu sejarahnya bagaimana merek itu tercipta. Nah, itu problemnya. Padahal sebetulnya ada penggunaan lebih dahulu. Nah, ini dasar-dasar ini yang seharusnya tidak bisa diklaim bahwa itu adalah sebetulnya merek yang sebetulnya milik milik heritage, milik komunal yang tidak bisa didaftarkan oleh individual. Ada tidak klausul di Undang-Undang HAKI soal itu? Di Undang-Undang HAKI sebetulnya kalau terkait dengan bidangnya tentu bukan bidang merek. Ya, ini masuk kalau misalnya terkait dengan komunal itu hanya ada di Undang-Undang Hak Cipta. Nah, Cipta ini untuk memberikan perlindungan kepada negara, memberikan perlindungan yang dimana itu merupakan kekayaan daerah. Hak cipta kan Pak ya, artinya yang menciptakan. Tapi terkait dengan penamaan ini untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya, bisnis dengan bisnis lainnya, perlindungannya hanya merek. Dan rata-rata memang orang menggunakan penamaan ini untuk melindungi bisnisnya. Tapi jadi terkesannya masyarakat melihat bahwa ini hanya ambil untung saja nih, cepet-cepetan daftarin merek. Ya, bisa dikatakan demikian. Itu kenyataan yang terjadi. Kasihan dong anak-anak yang sudah menciptakan tren itu, Pak. Nah, kalau bicara mengenai keadilan yang supaya ini bisa fair, sebetulnya di konsep merek itu juga tidak sederhana ketika mendaftarkan terus langsung diterima, tidak begitu Mas. Jadi sebetulnya publik itu punya sarana untuk mengajukan keberatan.
Oh, Nah, ada pihak sarana ketiga yang bisa ini menyampaikan secara formil ini terpenuhi, maka negara mengumumkan. Jadi siapapun yang akan keberatan atas permohonan pendaftaran merek ini bisa klaim. Nah, nanti klaimnya ini jadi pertimbangan di pemeriksaan substantif untuk diterima atau tidak diterima. Kalau pertimbangannya ini untuk kepentingan bersama, saya pikir tidak sederhana langsung bisa diterima pendaftarannya gitu, Mas. Ada dua pihak yang mendaftar, yaitu Tiger Wong entrepreneurship ya, apa sih namanya? Pokoknya untuk entertainment, maaf. Tiger Wong Entertainment dan juga Indigo. Nah, dua-duanya ini kami pastikan tidak ada korelasinya dengan misal JC atau Roy atau siapa itu, banyak sekali ikon-ikon yang menciptakan Citam Fashion Week. Apakah mereka berhak untuk bisa menggunakan merek itu, Pak? Ya, ketika sudah didaftarkan maka sebetulnya sistem, ya by sistem dia akan diterima labelnya, akan dicek ada tidak nama Citam Fashion Week itu terdaftar. Ya, ketika tidak ada, kemungkinan bisa diterima. Nah, ini sekali lagi peran kita juga, saya juga mendengar ini juga, waduh, ini juga ada sedikit problem, di mana problem komunal dengan problem pendaftaran merek yang seperti individual. Tapi sebetulnya kalau ada perkumpulannya, kalau ada organisasinya. Tapi kan mereka tidak punya badan, Pak. Anak-anak ini juga bisa mengajukan klaim keberatan. Meski tidak punya ibaratnya hitam putih untuk perkumpulan mereka, kan butuh kan, namanya perkumpulan kan butuh misal didaftarkan ke notaris ataupun juga pengacara dan sebagainya, Pak. Ya, artinya kalau pasti ada. Jadi paling tidak bisa acting on the behalf masyarakat Citayam lah. Ini memang harus diatur begitu rupa supaya kondisi seperti ini tidak bisa digunakan untuk keuntungan yang seperti individu. Diambil untung oleh pihak tertentu, gitu ya bahasanya ya, Pak Suyud ya. Jadi baiknya apa nih kalau misalnya jadi selama ini yang menjadi pionir Citam Fashion Week, langkah hukum apa yang harus diambil untuk bisa mengamankan nama Citam Fashion Week? Ya, artinya kalau misalnya ini mau dikembangkan, ya bisa saja dengan model kerjasama, kolaborasi. Nah, supaya ini tidak menjadi problem, kita butuh untuk perlindungan brand ini. Yes. Nah, ini konsepnya seperti apa? Nah, nanti pengembangannya juga seperti apa? Nah, ini juga butuh entitas nanti anak-anak ini. Butuh mitra juga. Nah, ini harus dibantu sebetulnya. Apakah nanti individual atau tadi perusahaan tadi yang mendaftarkan tadi betul-betul akan memberikan juga kolaborasinya. Jadi ini pertanyaan kami seperti ini jatuhnya, Pak Suyud. Ya. Kami dari asosiasi bisa membantu. Jatuhnya pertanyaannya kayak gini, Pak Suyud. Jadi haki itu diciptakan untuk melindungi siapa? Kreator atau pengeklaim? Sejatinya kreator. Saya harus katakan kreator. Dalam kasus ini? Ya, ini ada sistem yang memungkinkan kepemilikan untuk pendaftar pertama kali, Mas. Berarti sudah jelas ya, sebaiknya jangan ya, meskipun dalam konteks hitam putih boleh kan, Pak Suyud? Ya, saya harus katakan yang tadi, karena ada sistem yang memungkinkan itu. Ada orang yang menggunakan sebagai free riders untuk menggunakan penamaan ini sehingga ini menjadikan keuntungan. Tapi kembali lagi, terlepas ini didaftarkan oleh siapa, teman-teman atau anak-anak ini butuh bantuan, karena tidak bisa dilepas sendiri ya. Ya, mereka tidak paham hukum ya pasti. Sifat merek itu memang sifatnya individual, dan sebetulnya merek juga bisa digunakan secara kolektif, bisa digunakan secara bersama. Nah, ini yang perlu kita bantu. Kita tidak bisa lepaskan bahwa kita butuh brand itu juga tidak untuk melindungi konsep bisnis kolaboratif ini. Itu saya harus dukung. Tapi free rider untuk menggunakan ini untuk keuntungan ekonomis janganlah. Sebaiknya jangan sampai ada ini, Pak, ada bisnis di tengah Citam Fashion Week. Bagaimana, Mas? Sebaiknya dihindari untuk kegiatan bisnis ya, Citam Fashion Week. Ya, saya justru mendukung kalau ini menjadi suatu bisnis. Bisnis model apa? Kalau nanti ini dilindungi sebagai brand, penggunaan ini pun harus izin, dan ini kedepannya kita bisa buat merchant, Mas. Betul.
kebersihan bisnis. Ini harus didukung. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Citayam Fashion Week ini menarik minat warga masyarakat karena mereka kampanye lokal brand, Pak, ternyata Pak Suyut. Yes, itu pentingnya. Jadi sifat kolaboratifnya sampai mana? Dari sisi kekayaan intelektual atau pelindungan kekayaan intelektual, dari sisi merek kita bisa gunakan merek kolektif atau penggunaan secara bersama. Problemnya di awal tadi saya sampaikan, problem komunal dari penamaan Citayam tadi dan problem bisnis yang digunakan oleh individual tadi. Tapi titiknya adalah kita harus sama-sama bahwa kita membutuhkan bahwa penamaan ini juga harus dilindungi. Siapapun yang menggunakan itu harus permission. Nah itu. Tapi nanti pasti akan ada keputusan kan dari dua pendaftar itu yang akan dipilih oleh negara untuk berhak mendapatkan merek Citayam Fashion Week? Ya negara harus memutuskan menerima atau tidak. Waduh, kalau dua-duanya ditolak, apakah mungkin, Pak? Ya bisa mungkin kalau dengan dasar bahwa ini ada dalam pemeriksa punya dikresi berdasarkan penamaan nama daerah ya atau penggunaan komunitas. Ada keberatan dari pihak ketiga terkait dengan penggunaan nama ini. Kecuali memang juga dalam berkas keberatan itu kan bisa disampaikan bahwa sebetulnya ini bisa digunakan secara kolektif. Saya kira itu. Ya. Mudah-mudahannya Kemenkumham bisa buka mata ya bahwa ini bukan milik orang tertentu tapi komunitas, karena mereka punya komunitas, bahkan ini berdasarkan nama di sebuah tempat di Kota Depok, Citayam namanya, ada stasiunnya Citayam. Betul. Jadi memang komunitas itulah. Jadi komunitas yang kira-kira bisa represent teman-teman atau anak-anak ini juga jangan sampai menghilangkan kreativitasnya. Iya. Di luar konteks ini sebuah fenomena yang sebenarnya lazim kalau kita melihat di banyak negara, Pak. Kita lihat bagaimana Harajuku terkenal karena action fashionnya yang sangat nyentrik. Nah, Citayam Fashion Week kan juga hampir mirip ya, cuman bedanya kan tidak terlalu ekstrim seperti Harajuku. Fenomena ini kalau kita lihat seperti di Jember itu juga bagus. Jember Fashion Carnival ya. Nah, itu juga bagus ya, karena akhirnya jadi orang memang visit ke sana. Ya kalau ini menjadi ini ditangkap sebagai juga bagian dari lokal interest. Meskipun ini dilakukan di Jakarta, ya saya pikir tidak serta-merta ini penamaan Jakarta gitu. Iya. Karena justru ketika nama Citayam akan lebih menarik dibuat orang Jakarta, Pak, karena buat telinga kita kan jadi wah, apa itu Citayam? Seperti itu kan, Pak Suyut? Ya, itu tadi kembali lagi bahwa memang kita perlu jaga ini. Saya sepakat ini harus jadi brand. Yang menggunakan ini tanpa izin itu pelanggaran. Yeah. Nah, sekarang bagaimana meng-create supaya ini bisa digunakan secara komunal bersama. Yeah. Ya, bersama ini misalnya katakanlah komunitas. Jadi komunitas lebih diutamakan. Kita tidak bisa nafikan bahwa ada sistem merek yang mungkin tidak bisa kita ganti, Mas. Jadi sistem merek itu adalah pendaftaran yang memang diberikan kepada pemohon. Jadi merek juga tidak akan mendaftarkan. Tapi kan sebaiknya tahu diri, Pak, ketika tapi kan sebaiknya tahu diri kan ketika akan mendaftarkan sesuatu, Pak Yusuf. Oh iya betul, tahu diri, karena memang kalau misalnya tidak tahu diri dikatakan sebagai etika tidak baik. Lah, etikanya di mana kalau tidak punya andil tapi tiba-tiba mau ngakuin merek, Pak? Ya harusnya dia ada semacam perjanjian lebih dahulu. Dibeli misal? Iya, ya ada perjanjian lebih dahulu dengan komunitas misalnya paling tidak. Ya. Nanti kepemilikannya seperti apa, ya. Nanti penggunaannya bagaimana. Dalam bisnis etika nomor satu bukan, Pak Suyut? Perusahaan betul-betul akan sifatnya apakah sifatnya memang permanen atau hanya kolaboratif insidentil saja. Ya. Dalam bisnis bukannya etika menjadi nomor satu, Pak? Itu jadi dasar pertimbangan juga, Mas. Jadi dalam undang-undang merek pun dipertimbangkan bahwa permohonan pendaftaran merek dengan etika tidak baik maka juga dapat ditolak. Nggak takut justru malah ketika dibongkar masyarakat maka akan merugikan pihak yang bersangkutan ya, Pak Suyut? Ya itu terlepas ya, entah itu tapi yang kenyataan terjadi kan sudah diajukan permohonan. Iya. Ya kita serahkan pada untuk memutuskan. Nah sekarang sebenarnya celahnya hanya dimungkinkan dengan adanya permohonan ini pihak ketiga siapa yang akan mengajukan keberatan. Hanya ada waktu yang tidak terlalu lama. Misal pemerintah Kota Depok misal. Ya boleh paling tidak.
Atau paguyuban Citayam Fashion Week ya, kalau punya paguyuban misal. Ya, kalau ada paguyuban. Malah kalau saya pikir malah sebetulnya perlindungannya tidak hanya brand itu kok, Mas. Perlindungannya fashion, desainnya itu sendiri, konsep bisnis, gayanya misal gitu ya. Ini berarti arah yang baik, Pak. Citayam Fashion Week ini sebuah hal yang positif. Kalau Pak Sud melihatnya. Sekali dari sekarang memang ini kreativitas basisnya. Hanya nanti turun-turunannya dari Citayam Fashion Week ini kita bisa bikin turunan-turunan brand misalnya. Sampai contoh saya mengutip sedikit nih ya, misalnya saya mohon izin saya boleh, nggak apa-apa, bawa merek-merek nggak apa-apa, kami kasih ke ruang, Pak. Ada Detik Food, ya, ada Detik Health. Nah itu turunan-turunan. Nah Citayam ini seperti apa nanti? Misal Citayam Fashion Week Food misal gitu ya. Citayam Fashion Week Vlog misal. Food misalnya. Khusus untuk misalnya untuk yang old fashion misalnya, atau misalnya. Tapi kan mereka selama ini kan masih fokus di pembuatan konten saja, Pak. Alangkah baiknya kalau kemudian mereka bisa ikut berbisnis langsung, menciptakan karya dan dijual ke masyarakat, Pak. Ya kan ketika dia sebetulnya secara sederhana saja kita lihat, seperti sama-sama kita lihat lah, dia catwalk di di zebra cross seperti itu. Itu ada visual works, Mas. Dan dia kalau dia tampilkan desainnya betul-betul baru, itu terlindungi sebetulnya. Jadi teman-teman ini juga terlindungi di sifat kolaboratifnya, terlindungi audiovisualnya, terlindungi juga desain fashionnya. Jadi ketika nanti ada yang menggunakan desain itu, wah itu pelanggaran karena sudah punya merek yang terdaftarkan ya. Ya kalau mereknya itu sebagai suatu bingkainya, Citayam Fashion Week, yes, itu sebagai grand bisnisnya. Tapi turunannya dari situ, itu akan sangat banyak. Bisa ada literary works, ada artistic work. Misal tiba-tiba main kocur gitu, Pak ya, kan jarang-jarang tuh. Seru kan anak-anak yang selama ini dianggap sebagai misalnya hairstyle-nya sendiri ya kan. Itu kan juga cukup bagus ya. Keren malah. Ada sebuah pernyataan dari WA seperti ini nih, Pak Suyut, dari Pak Kris di Bintaro. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk semakin populerkan batik-batik dan pakaian-pakaian daerah Nusantara yang dibuat tren-tren fashion kekinian? Seperti di Malioboro, kata Pak Kris. Sebenarnya di Citayam Fashion Week juga sudah ada. Bahkan minggu kemarin ya, jangankan batik, hijab dan sebagainya, semuanya ikut tuh promo di sana, Pak. Ini berarti kan mungkin karena belum dengar kali ya, Pak Suyut ya? Ya, kita lihat konsep nanti Citayam ini apakah on road terus, Mas? Iya. Nah, sebetulnya kan kayaknya nggak memungkinkan deh, Pak Suyut. Kalau on road akan mengganggu masyarakat nanti, Pak. Iya, nanti kita bisa mungkin di stadion ya kan. Ini konsepnya bisa tidak harus nanti di stadion atau taman khusus, misal taman remaja gitu, Pak. Gitu ya. Tapi mungkin bisa di Senayan atau bisa di Jakarta International Stadium tuh gede tuh, Pak. Lebih available dan suitable buat kegiatan fashion, dan di situ juga ada pameran show yang lain, misalnya artwork yang lain ya. Kalau Pak Suyut jadi Anies Baswedan akan memberikan apa, Pak? Saya pikir lebih baik Pak Gubernur sendiri yang lebih tahu, dia lebih pintar. Ya kira-kira apa? Ya dalam konteks selain hanya memberikan ruang ekspresi ya, tapi juga membimbing untuk bisa memaksimalkan ekonomi, karena yang untung juga bukan hanya Citayam Fashion Week, tapi juga orang di luar juga pasti kan kena juga manfaat kipas-kipasnya, Pak. Ya ini sebetulnya adalah tidak sekedar fenomena. Jadi saya pikir ini jangan berhenti sampai di sini saja. Ini harus juga dibuat dalam bentuk bingkai kolaboratif untuk perlindungan hakinya. Kita create yang adalah kepemilikannya adalah komunitas. Itu. Jadi harus dibingkai ini fasilitasi untuk kegiatan, untuk memastikan minimal ya ekspresi lah, kalaupun tidak bisa berkegiatan ekonomi. Iya, jadi harus gubernur harus segera, ini adalah momentum cukup baik, diberikan infrastruktur kreativitas. Ya. Satu hal yang diakui oleh DKI Jakarta adalah DKI Jakarta merasa daerah Duku Atas lebih ramai dan terkenal. Apalagi kalau kita lihat ya, DKI kan lagi bangun trotoar bagus-bagus tuh.
jarang Ya, dipakai. Nah ini dipakai dengan sangat ramai loh Pak. Untungnya banyak kan? Tapi kita juga harus teratur juga. Makanya. Teman-teman ini mungkin jadi tidak berhenti pada di trotoar. Ya. Jadi nanti kalau sudah menjadi grand design kolaboratif yang baik, ini harus dimaknai akan menjadi komersil. Dan jangan hanya berhenti. Tapi siapa yang berhak memanfaatkan itu, Pak? Berhenti pada di trotoar, itu secara free, siapa saja boleh shoot, siapa saja boleh rugi nanti. Kamera itu sayang. Orang pada ngonten di sana dapat untung, tapi yang dikontenin nggak dapat apa-apa nanti. Iya. Tapi yang berhak memanfaatkan siapa? Maksudnya bagaimana? Yang berhak dapat untung siapa kira-kira? Ya seperti ini kan memang harus ada promotornya. Ya. Menyelenggarakan itu memang ini sistem bisnis, promotor mengeluarkan energi. Tapi energi itu tidak serta-merta untuk secara benefit sesaat dari promotor. Tentu banyak kita lihat tiba-tiba kok ada anak-anak teman-teman ini seragaman t-shirtnya. Kok tiba-tiba dengan sepatunya berbeda-beda tapi celananya warna-warni misal gitu ya. Seperti rupa begitu ya. Itu kan ada kreativitas. Ada beberapa pihak yang menyebut seperti ini Pak Suyut. Katanya ini tren sesaat, akan segera hilang. Kalau Pak Suyut melihatnya? Ya kalau kita tidak maintain, tidak diambil di bagian ruang infrastruktur kreatif, berhenti memang. Harus kita sampaikan, hanya di trotoar. Dan ketika terjadi penegakan lalu lintas, maka selesai. Nggak boleh dibubarkan dong Pak? Penegakan tertib di infrastruktur umum, maka akan selesai. Dan jangan sampai juga terjadi semacam keributan. Nanti ini bertentangan dengan kaidah-kaidah ya, azas-azas yang halayak misalnya. Sekali dikritik masyarakat akan tutup gitu maksudnya Pak? Iya. Nanti kita akan berhenti hanya karena hal-hal yang basic yang sebetulnya itu menghambat kreativitas. Misal ada kasus kecil misal ya, nggak ada hubungannya dengan kegiatan. Karena ada satu dan lain hal, misal ada bullying misal gitu ya. Ada yang merokok begitu di situ gitu ya, atau ada perusakan tempat publik misalnya beralkohol, nanti akan selesai biasanya. Jadi harus di-maintain ya. Jadi harus di-maintain. Waduh, ini Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Wali Kota Depok, namanya di bawah loh. Mudah-mudahan diakuin ya. Ya nggak sih Pak Suyut? Karena Citayam tuh Depok loh, Depok tuh Jawa Barat loh Pak Suyut. Ya mungkin trennya tidak di Depok, mungkin di sini gitu. Di Jakarta, tapi kan mereka bawa nama daerah luar Jakarta, Pak. Iya, tapi kita bicaranya kan ini sudah masuk ke praktis kan? Iya. Sudah masuk ke praktis bagaimana ini bisa dilakukan oleh teman-teman komunitas ini. Ya, ini harus diwadahi. Infrastrukturnya ini harus gayung bersambut dengan gubernur, misalnya mau di Jakarta. Seperti itu. Kita besok bikin saingan yuk Pak Suyut, kita bikin Ciledug Fashion Week ya. Boleh. Kebetulan seorang Ciledug jadi nggak bisa. Nanti kita lihat freelancernya ada yang mau daftarkan merek juga nggak atau dipatenkan. Nanti saya datangi yang ngedaftarin merek Ciledug tuh Pak ya, biar hadapan dengan saya Pak Suyut. Pak Suyut luar biasa di perbincangannya, terima kasih Pak Suyut ya. Iya, mohon maaf atas segala sama-sama Pak Suyut, tetap sehat ya Pak Suyut ya, selamat malam. Terima kasih, salam sehat semua. Sama-sama. Sekjen Arbitrase dan Mediasi HKI Indonesia yang juga Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Suyut Margono.